rapture baru saja terjadi. What? Now, hey, you can't step forward, please. Facing forward, thank you. That's what I like. Whoa, whoa, whoa! Everybody, hang on! Kemarin sebuah video yang sangat mengejutkan menggemparkan TikTok, di mana dalam video itu ada sebuah bus anak-anak sekolah dan ada seorang supir. Lalu apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba selama perjalanan itu semua anak itu menghilang secara tiba-tiba. Kemudian supir ini panik melihat peristiwa yang terjadi itu. Dan bukan hanya itu saja, di beberapa tempat lain juga terjadi peristiwa yang sama, di mana orang-orang menghilang secara mendadak. Lalu muncullah pendapat-pendapat yang mengatakan ini adalah rapture. Dan Anda tahu, kemarin hari Minggu siang sepulang ibadah, dua orang teman saya, hamba Tuhan dan penginjil, berencana hendak datang ke rumah saya. Mereka sudah dekat di rumah saya, yaitu hanya tinggal lebih kurang 10 menit lagi di perjalanan jika naik motor. Namun saya tunggu menit demi menit, jam demi jam, mereka tidak juga kunjung tiba. Saya coba telepon teman yang satu, tidak diangkat. Saya telepon teman lain lagi, tidak diangkat. Walaupun telepon itu masuk, tapi dari kedua mereka tidak ada satupun yang mengangkat. Lalu saya tunggu sampai berjam-jam, sampai saya ketiduran, dan tengah malam saya telepon lagi, tidak ada satupun yang mengangkat. Benarkah rapture telah terjadi? Guys, kita akan membahasnya lebih lanjut. Namun sebelumnya pastikan Anda telah mengklik subscribe. Media televisi mainstream di Amerika memberitakan sebuah kabar mengejutkan di mana sebuah bus mengalami kehilangan penumpangnya, yaitu para anak-anak. Banyak suara yang mengatakan bahwa itu adalah peristiwa rapture. Dan sebagian lagi mengatakan jangan-jangan ini adalah UFO abduction, yaitu di mana UFO menghisap orang-orang dari tempat keramaian. Sekarang mari kita bahas mengenai opini pertama, yaitu rapture. Apa itu rapture? Rapture adalah sebuah doktrin biblikal yang diambil dari Alkitab, di mana Tuhan mengangkat gerejanya, yaitu orang-orang percaya kepadanya. Namun bukan hanya orang-orang percaya, tetapi mereka adalah orang-orang pilihan. Yaitu pertama, mereka adalah orang-orang kudus yang tidak mencemarkan tubuhnya, darahnya, apalagi DNA-nya. Di dalam kitab Tesalonika dikatakan, ketika penghulu malaikat berseru, lalu sangkakala Allah ditiup, kemudian orang-orang kudus yang telah mati bangkit, dan bersama dengan orang-orang kudus yang masih hidup diangkat ke awan-awan menyongsong Tuhan Yesus. Itulah peristiwa rapture. Sekarang berdasarkan hal itu, mungkinkah itu adalah rapture? Pertama, saya mengatakan itu tidak mungkin rapture. Mengapa? Sebab orang-orang yang bisa rapture adalah orang-orang yang memenuhi kriteria yang sangat luar biasa. Di dalam catatan Alkitab sendiri hanya ada 2 kali disebutkan peristiwa rapture yang pernah terjadi. Pertama itu terjadi pada Nabi Henok, ya. Lalu yang kedua terjadi pada peristiwa Nabi Elia. Hanya dalam 2 kali itu Alkitab pernah mencatatkan peristiwa rapture atau pengangkatan. Artinya mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mematikan seluruh kedagingannya. Mereka tidak peduli dengan harta, mereka tidak mata duitan, mereka tidak tertarik lagi dengan duniawi. Jadi berdasarkan kriteria itu tentu sangatlah sulit orang untuk bisa mendapatkan rapture. Jika dia hanya pendeta biasa dan masih tertarik dengan uang, apalagi sampai mempolitisasi agar orang memberikan persembahan persepuluhan, tentu mereka tidak layak untuk rapture. Jikalau mereka adalah orang-orang yang iri hati, dengki, amarah, kebencian, sakit hati, tidak mengampuni, masih suka kedagingan, masih suka duniawi, suka menggosip, berlidah tajam, maka mereka jelas tidak layak untuk rapture. Lantas bagaimana dengan anak-anak ini? Tentu anak-anak lebih layak untuk mendapatkan rapture ketimbang orang dewasa. Namun jangan salah,
tidak semua anak-anak layak mendapat rapture, sebab anak-anak pun banyak yang nakal. Anak-anak yang nakal tentu tidak mendapatkan rapture. Nah, sedangkan dalam peristiwa ini sendiri, seluruh bis itu yang diisi anak-anak lebih kurang 100 orang, semua menghilang tiba-tiba. Tidak ada satupun yang tertinggal atau 2-3 orang. Tidak seperti yang firman Tuhan bilang, jika ada 2 orang di ladang, maka satu akan diangkat, satu akan ditinggalkan. Sementara di bus ini, semuanya menghilang, seolah-olah semua anak-anak itu adalah orang yang baik. Tentu tidak demikian adanya. Itulah yang membuktikan bahwa dia jelas bukan peristiwa rapture. Lantas bagaimana dengan teman saya yang tadi? Kemarin saya sudah hubungi dia berkali-kali, tapi tidak ada yang mengangkat. Guys, tadi pagi saya telepon mereka kembali. Saya hubungi teman yang satu, dan saya masih dalam keadaan deg-degan. Tapi tiba-tiba ternyata dia angkat. Lalu saya katakan, kamu kemarin kemana? Kok saya tunggu-tunggu masih belum nyampe-nyampe juga. Sampai tengah malam saya telepon gak diangkat-angkat. Saya pikir kamu rapture, saya bilang gitu. Lalu kami ketawa terbahak-bahak gitu, karena saya berpikir dia sedang rapture. Lalu diceritakan bahwa dia melihat ada teman yang lain di situ. Lalu akhirnya mereka lengket di sana, dan ketika saya telepon dia tidak enak untuk mengangkat karena membatalkan janji. Jadi demikian. Lalu teman satu lagi menelpon saya. Jadi saya tidak angkat lagi karena saya sudah tahu apa sebenarnya penyebabnya, yaitu karena mereka lengket ke tempat yang lain. Artinya saya hanya memastikan bahwa mereka sebenarnya tidak sedang mengalami rapture, begitu ya. Nah, lalu kira-kira apa sebenarnya penyebab orang-orang ini menghilang? Berdasarkan teori yang satu lagi mengatakan bahwa itu adalah UFO menghisap orang-orang dari tempat keramaian. Di sini saya ingin memberikan teori yang ketiga. Inilah yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu, yaitu Project Bluebeam, di mana UFO akan banyak diperkenalkan di media. UFO akan menculik orang-orang, UFO akan nampak di langit, UFO dikejar, UFO ditembak. Dan jikalau peristiwa inilah sesuai dengan teori yang ketiga yang saya sebutkan tadi, maka jelas ini adalah Project Elite Global. Tentu hal seperti ini bisa direkayasa. Misalnya mengenai kehilangan anak-anak tadi, itu bisa saja dilakukan dengan metode editing. Yaitu misalnya ketika supirnya dan anak-anak di sana sedang di kendaraan itu penuh, lalu disorot, direkam begitu kan. Lalu kemudian direkam lagi adegan seluruh penumpang kosong. Lalu kemudian disatukan, lalu di bagian pertengahannya di-cut, lalu dibuat transisi sehingga dia menghilang secara mendadak begitu. Tentu supir di sini sekaligus adalah aktor. Dan juga ini akan melibatkan media-media mainstream untuk menciptakan kepanikan, untuk menyukseskan agenda itu tentunya. Jadi saya konfirmasikan kepada Anda bahwa itu bukan rapture. Lagi pula jika itu adalah rapture, tidak mungkin saya masih di sini dan berbicara dengan Anda. Pasti saya sudah di sana, kan begitu. Dan untuk memastikan apakah itu rapture atau tidak, mungkin Anda bisa menghubungi juga Ibu Anugrah ya. Kalau dia masih ada, berarti itu bukan rapture. Kalau dia sudah tidak ada lagi, berarti mungkin dia sudah rapture duluan. Atau mungkin juga Ibu Santi ya. Jika dia masih ada, berarti bukan rapture. Kalau dia sudah tidak ada, mungkin dia sudah rapture. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tulus, yang hatinya murni. Sementara untuk bisa rapture, mereka adalah orang-orang yang hatinya tulus, hatinya murni, begitu ya. Jadi demikianlah video ini. Thank you very much, dan jangan lupa subscribe. God bless you.